Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS Kabupaten Indramayu Angkatan 6 Kelompok 11 yang beranggotakan Winasis Ardoyo Septo Rahman Eskom, Indriana Valeari SP, Hilmi Faujin Nabil Ali STR, Afisina Surya Purwanto SPSI, Fitra Pratamandani ST. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dan evaluasi kami terhadap tokoh panutan di Jawa Barat. Daftar tokoh panutan diantaranya Popong Oce Junjunan, Ridwan Kamil, Teten Masduki, Deddy Mulyadi, Dadang Supriyatna. Dari kelima tokoh panutan di Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi merupakan tokoh yang terpilih. Menurut kelompok kami, Bapak Deddy Mulyadi merupakan salah satu tokoh yang memiliki nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang diterapkan dalam masa jabatannya sebagai anggota DPR Republik Indonesia maupun dalam kehidupan beliau sehari-hari. Biografi Deddy Mulyadi. Bapak Deddy Mulyadi lahir pada tanggal 11 April tahun 1971 di Kampung Sukadaya, Desa Sukasari, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Beliau lulusan dari Sekolah Tinggi Hukum Purnawarna Purwakarta dengan meraih gelar sarjana hukum. Karir politik dan organisasi beliau dimulai ketika terpilih menjadi anggota DPRD Purwakarta pada periode 1999 sampai 2004. Di tahun 2003, beliau terpilih sebagai Wakil Bupati Purwakarta periode 2003 hingga 2008 berpasangan dengan Lili Hambali Hasan. Di tahun 2008, beliau mencalonkan diri sebagai Bupati Purwakarta periode 2008 hingga 2013 berpasangan dengan Dudung Supardi dan menjadi Bupati Purwakarta pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Pada periode selanjutnya, beliau terpilih kembali menjadi Bupati Purwakarta periode 2013 hingga 2018 berpasangan dengan Dadan Koswara. Di tahun 2016, beliau terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat periode 2016 hingga 2020. Bapak Deddy Mulyadi mendapatkan penghargaan sepanjang karirnya. Penghargaan yang pertama yaitu Anubawa Sasana Desa Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di tahun 2014. Penghargaan berikutnya yaitu sebagai tokoh inspiratif Jawa Barat dari Dewan Mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung di tahun 2015. Penghargaan yang paling bergengsi yaitu Satya Lencana Kebudayaan dari Presiden Joko Widodo di tahun 2021. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi salah satunya ada di bidang pembangunan infrastruktur. Sebagaimana diketahui, Purwakarta membuka akses jalan menuju Kecamatan Sukasari, sebuah daerah yang terisolir selama kurang lebih 50 tahun lamanya akibat pembangunan Waduk Jatiluhur. Masyarakat sekitar selama ini mengandalkan transportasi air yang kurang maksimal untuk menunjukkan mobilitas sehari-hari. Sejalan dengan keadaan saat ini, kini masyarakat Purwakarta dapat merasakan program Kang Deddy seperti sistem perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lancar dengan adanya akses jalan yang dibuat. Sebagai calon pegawai negeri sipil, pelayanan publik yang dapat kita lakukan memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, akan tetapi juga berfungsi untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi setiap warga negaranya. Hal ini teramat sangat perlu untuk ditekankan karena pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan untuk memenuhi mandat dan harapan rakyat. Yang kedua adalah akuntabel.
Selama masa kepemimpinan Deddy Mulyadi, Kabupaten Purwakarta menerima hat-trick WTP dari BPK Republik Indonesia, sehingga Kabupaten Purwakarta dinobatkan sebagai pengelolaan APBD terbaik pada tahun 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Purwakarta di periode Deddy Mulyadi dapat dipertanggungjawabkan secara baik dalam segi aspek kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap perundang-undangan, serta efektivitas SPIP. Core value akuntabilitas merupakan salah satu kebutuhan utama dalam good governance pada era digitalisasi. ASN yang tidak memiliki nilai akuntabilitas akan bekerja lambat dan berdampak pada pemborosan sumber daya hingga merusak citra ASN maupun instansinya. ASN harus dapat memenuhi 4 tuntutan masyarakat dalam penerapan e-governance. Yang pertama adalah menerapkan smart governance melalui optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam digitalisasi. Yang kedua, penerapan over governance di mana output ASN dapat diketahui publik dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Yang ketiga adalah big data driven policy, di mana media sosial menjadi refleksi tuntutan publik kepada pemerintah. Yang keempat adalah cultural shifting atau pergeseran budaya karena tuntutan zaman yang memaksa ASN harus memberikan yang terbaik dalam segala hal. Core value selanjutnya adalah sikap kompeten. Sikap dan sifat kompeten yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi tercermin dari beberapa pencapaiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah Kang Deddy mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya Satya Lencana. Kang Deddy mempunyai dedikasi yang konsisten dalam menata pembangunan berbasis kearifan lokal namun tidak jadul, mampu mensinergikan budaya, agama, dan teknologi dalam kebijakan yang ia jalankan di pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Yang kedua, selain berkarir panjang di bidang politik dan menjabat di pemerintahan, Kang Deddy juga aktif berperan di dunia pendidikan, aktif di berbagai organisasi kampus seperti Senat Mahasiswa, STH Purnawarman, dan Ketua HMI Purwakarta. Dari penjelasan tersebut, kita bisa menerapkan di masa mendatang hal-hal yang bisa dipelajari dari core values kompeten dari Kang Deddy. Kita sebagai ASN harus bersemangat untuk terus meningkatkan kapabilitas baik di dalam bidang maupun di luar bidang kita, sehingga dapat selalu berinovasi menghadapi perkembangan zaman untuk dapat mengatasi rintangan yang akan datang. Nilai harmonis tercermin dari kegiatan Kang Deddy Mulyadi yang sering melakukan besukan ke daerah yang warganya berkekurangan dan memberikan bantuan dari penghasilan channel YouTube pribadinya. Sikap harmonis juga tercermin dari persaingan Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Ridwan Kamil pada pemilihan Gubernur Jawa Barat yang berakhir sampai pemilu selesai. Setelah itu, beliau bekerja kembali untuk menuju Jawa Barat yang lebih baik. Bapak Deddy Mulyadi mempunyai jiwa kesatria. Ketika menerima kekalahan pemilu Gubernur Jawa Barat, beliau pernah berkata, "Jika ada seorang lain yang sudah mencapai titik kemenangan, maka seorang kesatria harus mengucapkan selamat, dan setelah itu harus terus berbuat kembali, karena persoalan jabatan hanya persoalan kesempatan saja, tapi soal kebaikan adalah kewajiban." Penerapan di masa mendatang. Sebagai seorang ASN, kita harus mendekatkan diri dengan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi ASN sebagai pelayan publik dengan baik. Sebagai seorang ASN, kita juga harus menghargai pendapat orang lain, baik dalam lingkungan kerja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai loyal tercermin dari dedikasi Kang Deddy Mulyadi yang menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Beliau mengabdikan diri untuk membuat Purwakarta menjadi lebih baik. Salah satu terobosannya adalah dengan manajerial birokrasi dikelola oleh aparatur sipil negara yang menurutnya polanya sudah tidak boleh berorientasi pada administrasi, tapi juga harus mengedepankan logika dan hati. Kang Deddy Mulyadi juga mendedikasikan pendapatan dari YouTube-nya untuk membantu rakyat yang berkekurangan dan membangun rumah untuk masyarakat miskin. Penerapan di masa mendatang, sebagai seorang ASN, kita patut mendedikasikan diri dengan maksimal agar dapat terus berinovasi dan berkontribusi secara maksimal kepada masyarakat dan NKRI. Selanjutnya, core value yang dimiliki oleh Kang Deddy yaitu adaptif.
Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, infrastruktur, maupun fasilitas publik dan sektor lainnya dengan tetap mengedepankan spirit kebudayaan. Yang kedua, ditujukan dengan meningkatkan mutu pendidikan dengan pembelajaran siswa yang dimulai dari jam 6 pagi, sehingga membiasakan siswa bangun dan sholat subuh tepat pada waktunya. Penerapan budaya jam masuk sekolah pukul jam 6 pagi ini terbukti berhasil mengurangi kemacetan di ruas jalan utama dan dapat mengajarkan kedisiplinan sedari kecil. Sebagai ASN, beradaptasi dengan budaya jam masuk yang lebih awal dan tepat waktu dapat bermanfaat bagi masyarakat umum untuk dapat mengakses pelayanan publik lebih dini. Core value yang terakhir adalah kolaboratif. Kang Deddy Mulyadi banyak melakukan kegiatan kolaborasi dengan daerah-daerah lain untuk pembangunan daerah yang lebih baik, seperti kolaborasi dalam membangun Jawa Barat dengan kombinasi budaya dan tren milenial. Berkolaborasi dengan orang atau instansi lain dapat memberikan sebuah perspektif baru dalam menyelesaikan masalah. Akan muncul ide-ide baru untuk melakukan inovasi guna memajukan negara Indonesia.